Mari kita bahas soal-soal di sesi 7. Yuk kita bahas soal nomor 1. Segitiga warna putih melambangkan gerakan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Warna merah di bagian bawah melambangkan patriotisme dan keberanian. Warna biru di bagian atas melambangkan perdamaian, kejujuran, dan keadilan. Matahari kuning melambangkan persatuan, kemerdekaan, demokrasi rakyat, dan kedaulatan. 3 buah bintang bersudut 5 pada tiap sudut segitiga mewakili 3 kelompok kepulauan di Filipina. 8 sinar matahari melambangkan 8 provinsi yang menjadi tempat lahirnya revolusi Filipina pada tahun 1896 melawan kekuasaan Spanyol. Yuk kita bahas soal nomor 2. Pahlawan nasional ini yaitu Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape. Beliau lahir pada 12 Januari 1631. Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis, Kompeni pada saat itu memaksa pribumi menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, Kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu. Sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Sultan Hasanuddin adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan keadilan. Yuk kita bahas soal nomor 3. Pada lambang negara Laos ini terdapat pagoda Phat Hat Luang, yang merupakan pagoda Buddha yang sangat penting dan dianggap sebagai monumen nasional terpenting di negara Laos. Pagoda ini melambangkan agama Buddha Theravada yang merupakan inti dari identitas budaya Laos. Kemudian di gambar ini terdapat gambar bendungan yang melambangkan potensi tenaga air yang besar di Laos, yang merupakan sumber energi yang penting bagi negara itu. Jalan beraspal melambangkan modernisasi dan pembangunan infrastruktur di Laos. Roda gigi pula melambangkan industri, ada padi, hutan, dan persawahan melambangkan sumber daya alam yang kaya di Laos termasuk pertanian dan kehutanan. Kemudian ada 3 pita dengan tulisan perdamaian, kemerdekaan, demokrasi dalam bahasa Laos yang mengartikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara Laos. Yuk kita bahas soal nomor 4. Semut dikenal sebagai makhluk kecil yang sangat aktif dalam bergerak, bahkan memiliki kemampuan untuk mengangkat beban berkali-kali lipat dari bobot tubuhnya sendiri. Sistem trakea pada semut memungkinkan oksigen untuk bisa masuk secara langsung ke jaringan tubuh, tanpa melalui darah sebagai pengantar utamanya. Tabung-tabung yang dimiliki trakea bercabang sangat halus dan dapat menyebar ke seluruh tubuh semut untuk bisa menjangkau setiap sel yang dimiliki hewan tersebut. Melalui sistem tersebut, maka tidak heran apabila oksigen bisa langsung mencapai bagian tubuh yang memang memerlukan energi untuk bergerak atau bekerja. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Mataram merupakan nama ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus dikenal sebagai kota 1000 masjid. Selain itu, mayoritas masyarakat Mataram adalah etnis Sasak. Nama Mataram di Lombok disebutkan dengan beragam, ada Mataram, Mataram, Mentaram, atau Mataharam. Beberapa literatur menyebutkan Mataram berasal dari bahasa Sanskerta dari kata mata yang berarti ibu dan kata aram yang berarti hiburan. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Ibu Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember. Atas inisiasi para perempuan pejuang kemerdekaan, diselenggarakanlah Kongres Perempuan Indonesia perdana di Yogyakarta pada 22 sampai 25 Desember 1928. Sebanyak 30 organisasi menghadiri kongres ini.
Salah satu keputusan yang diraih di perkumpulan itu adalah pembentukan satu organisasi federasi mandiri yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau P3I. Tujuan dari pembentukan P3I tersebut adalah menyatukan semangat juang antara perempuan dan laki-laki untuk berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Selain itu, P3I mendorong perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan hak. Yuk kita bahas soal nomor 7. Gambus merupakan alat musik petik yang memiliki pengaruh kuat dari budaya Arab dan sering digunakan dalam musik Melayu, terutama di Riau. Gambus berbentuk seperti gitar dengan bagian badan yang bundar dan leher yang lebih panjang. Biasanya terbuat dari kayu dan bagian depannya dilapisi kulit binatang. Senar gambus bisa terbuat dari nilon atau usus hewan. Gambus sering dimainkan dalam acara-acara adat, pernikahan, dan pertunjukan seni yang bernuansa Islami di Riau. Selain sebagai hiburan, gambus juga berfungsi sebagai media komunikasi, ekspresi diri, pengiring tari, sarana pendidikan, dan penyampaian nilai-nilai budaya. Yuk kita bahas soal nomor 8. Makassar dijuluki kota Daeng karena Daeng adalah panggilan kehormatan yang umum digunakan untuk laki-laki di Makassar. Mirip dengan panggilan Mas di Jawa atau Akang di Sunda. Panggilan ini awalnya diberikan kepada orang-orang dari kelas bawah atau kepada laki-laki yang lebih tua. Tetapi seiring waktu, penggunaannya meluas untuk menyapa laki-laki yang dianggap lebih tua atau dihormati. Awalnya, panggilan Daeng mungkin terbatas pada kalangan tertentu. Tetapi kemudian menjadi lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari di Makassar. Meskipun Daeng juga digunakan dalam budaya Bugis, maknanya berbeda. Di Bugis, Daeng lebih merujuk pada panggilan untuk kakak laki-laki, bukan sebagai gelar atau panggilan kehormatan. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah adat kaki seribu berasal dari daerah Papua Barat, khususnya dari suku Arfak yang mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Rumah ini dikenal dengan nama lain Mot Aki Aksa Ik-Kojei dalam bahasa lokal. Rumah kaki seribu mendapatkan namanya karena memiliki banyak tiang penyangga di bawahnya, menyerupai kaki seribu. Rumah ini merupakan rumah panggung yang dibangun dengan konstruksi kayu dan atap dari rumput ilalang atau jerami. Rumah adat ini juga memiliki filosofi dan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan adaptasi suku Arfak dengan alam sekitarnya. Rumah ini memiliki ketinggian sekitar 1-1,5 meter dari permukaan tanah untuk menghindari serangan hewan buas. Rumah ini tidak memiliki jendela untuk menjaga kehangatan ruangan karena daerah pegunungan yang sangat dingin. Rumah ini dianggap tahan gempa karena konstruksinya yang kuat dari kayu. Yuk kita bahas soal nomor 10. Dirgahayu Indonesiaku merupakan salah satu lagu wajib nasional yang mengandung pesan kemerdekaan pada liriknya. Lagu ini diciptakan oleh Hussein Mutahar. Liriknya mengajak semua masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah air dan membangkitkan semangat nasionalisme. Lirik lagu Dirgahayu Indonesiaku menyiratkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Berbagai suka dan duka serta perjuangan para pahlawan demi meraih kemerdekaan Indonesia. Lagu ini juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga, serta berkontribusi dalam memajukan tanah air. Berikut ini adalah jawaban dari soal-soal di sesi 7. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.